Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratal mukarramin al ulama ilamilin, kepada para alim ulama, kepada yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah 1 Surowono, Bapak Ibu Dewan Asatidz MI Islamiyah 1 Surowono yang hadir pagi hari ini yang sangat saya hormati. Anak-anakku kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang telah mengikuti upacara bendera di pagi hari ini dengan hikmat, dengan tenang, dengan ikhlas yang sangat saya sayangi. Puji syukur kita aturkan kepada Allah dengan ucapan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan syukur bersama kita senantiasa digolongkan hamba Allah yang syakirin. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Semoga kita oleh Allah dijadikan hambanya yang menjadi umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya guna untuk menyampaikan beberapa untian kata. Semoga ada guna dan manfaatnya, dengan harapan dan doa mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada petugas upacara bendera yang telah melaksanakan dengan penuh semangat. Semoga kebaikan ini bisa ditiru oleh petugas-petugas di Senin-Senin yang akan datang. Dan juga tidak saya lupakan terima kasih kepada seluruh peserta upacara, baik dari siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 maupun Bapak Ibu guru yang telah mendampingi dengan penuh semangat, antusias dan ikhlas. Semoga seluruh aktivitas kita ini oleh Allah dijadikan tambahan amal ibadah yang mendapat ridhonya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, anak-anakku adalah calon-calon penerus perjuangan MI Islamiyah 1 Surowono, khususnya umumnya adalah perjuangan agama Islam. Oleh karena itu, marilah kita berusaha menjadi orang yang baik. Jadi apa? Orang yang baik, orang yang terpilih. Apa? Terpilih itu biasanya baik apa jelek ya?
Anak-anak pernah beli buah? Pernah ya? Itu kalau memilih yang halus apa yang bongkeng? Oh, yang halus ya. Biasanya buah kalau halus itu diblongsong apa dibiarkan ya? Oh, dibiarkan. Oh, diblongsong ya. Yang dibiarkan biasanya dintupi manyang, akhirnya menjadi busuk gitu ya. Nah, oleh karena itu, agar kita menjadi baik, maka diri kita harus kita jaga. Harus kita jaga. Harus kita bagaimana menjaganya? Kita ingat pelajaran di MI, pelajaran Al-Quran hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqo. Sesungguhnya orang-orang yang terpilih di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik budi pekertinya. Oleh karena itu, agar kita menjadi orang pilihan, menjadi orang yang baik, siap menjadi pimpinan di masa depan, sebagai pejuang-pejuang menggantikan generasi yang setelah tua ini, sampean kabeh nanti yang menjadi pimpinan harus siap menghiasi diri dengan akhlakul karimah, biar menjadi orang yang terbaik. Perhiasan manusia itu bukan hanya emas permata. Perhiasan manusia bukan emas permata dan bukan harta benda, tapi akhlak yang mulia. Dan bukan harta benda, tapi akhlak yang mulia. Siap berakhlak mulia? Siap. Akhlak itu harus kita laksanakan. Ada akhlak kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan mensyukuri seluruh nikmatnya. Akhlak kepada Rasulullah, kita harus mengikutinya, kita harus mencintainya dan menyebarkan ajarannya. Akhlak kepada makhluk selain kita, selain diri kita, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia yang lain selain diri kita. Bagaimana caranya? Kita harus bergaul dengan baik, membantu yang dibutuhkan dengan baik, sehingga terjalinlah hubungan yang baik, sehingga terjadi kedamaian. Kita menjadi orang yang pilihan. Tidak kalah pentingnya akhlak terhadap diri sendiri. Berarti akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada malaikat, ada akhlak kepada selain diri kita, dan akhlak kepada diri kita. Akhlak kepada diri kita bagaimana? Kita harus memberikan hak dan kewajiban terhadap diri kita masing-masing. Kewajibannya apa terhadap diri kita? Menjaga tingkah laku. Kewajibannya hanya apa? Memberikan apa yang dibutuhkan oleh diri kita. Kalau kita bodoh butuh pinter, berarti harus belajar. Kalau kita lapar butuh makan, harus makan. Betul atau betul? Kalau kita haus, harus minum. Kita berikan kewajiban kita, tapi kita harus juga mengingat, ya, di samping kita memberikan hak, kita berikan kewajiban. Kalau kita makan, kewajibannya harus menjaga kita makan yang baik. Kalau kita minum, kita harus menjaga diri kita minum yang
baik. Kalau kita belajar harus menjaga diri kita, belajar yang baik. Oleh karena itu kakak-kakak kita yang kelas 6 itu sudah hafal ya, ilmu yang paling baik, ilmu yang paling baik ya, ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Ilmu yang akan kita ilmu yang akan kita lakukan, kita akan bagaimana minum yang sah, minuman yang halal. Kita akan makan, bagaimana makanan yang kita makan ini makanan yang tahu ilmunya. Belajar di kelas ya, bagaimana supaya belajar di kelas itu bisa baik, ada ilmunya dan dipraktekkan dengan tingkah laku. Maka amal yang paling baik adalah hifdzul hal. Apa? Hifdzul hal, menjaga tingkah laku. Contoh, seandainya anak-anak di dalam kelas, kalau diajar gurunya, telinga berhak untuk mendengar apa tidak? Berhak untuk mendengar. Kalau anak-anak rame sendiri, berarti memberikan hak telinga apa tidak? Tidak. Kenapa tidak mendengar penjelasan Bapak Ibu guru? Kalau anak-anak belajar di kelas, ingin mendapatkan ilmu apa tidak? Ingin hafal apa tidak? Berarti hak otak ingin Kalau anak-anak tidur di kelas, berarti memberikan hak kepada otak kita apa tidak? Berarti kalau tidur di dalam kelas tidak memberi hak kepada otak, maka di dalam kelas tidak boleh tidur. Di dalam kelas tidak boleh ramai sendiri, dijaga. Ketika diberikan pelajaran didengarkan, diperintahkan menulis, kita menulis ya. Tidak sampai kita tidur di dalam kelas, tidak baik, tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu perlu kita bekali diri kita supaya menjadi anak yang berakhlakul karimah. Satu, dibekali dengan ilmul hal, ilmu yang akan kita laksanakan. Yang kedua adalah hifdzul hal, menjaga tingkah laku. Perbuatannya di rumah dijaga, di sekolah dijaga, ketika belajar di kelas dijaga, ketika istirahat dijaga. Jangan sampai terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dijadikan anak-anak yang soleh salihah, anak-anak pilihan yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan demikian. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.